Hai, gimana kabar kamu? Ada cerita apa hari ini? Perasaan kamu gimana? Lagi sedih? Bahagia? Atau kamu bingung sama apa yang lagi kamu rasain saat ini? Gak apa-apa, biasanya kalau misalkan aku lagi bingung kayak gitu, aku coba catat di HP. Kira-kira hari ini apa aja yang udah bikin aku bahagia dan bikin aku sedih? Sebenarnya sederhana, tapi dengan cara seperti itu, aku jadi semakin dekat sama diri sendiri. Karena tahu apa yang lagi aku rasain saat ini. Malam ini, aku mau cerita tentang kesempatan kedua. Kamu pernah nggak ngasih kesempatan kedua sama orang yang kamu sayang? Endingnya gimana? Ada perubahan atau enggak? Kalau dipikir-pikir, lucu ya. Kok bisa ada orang yang main-main sama kepercayaan? Giliran ketahuan, malah minta kesempatan kedua. Biasanya sambil bilang gini, aku janji gak akan ngulangin lagi. Aku gak sengaja. Maafin aku ya. Aku sayang banget sama kamu. Klasik banget gak sih? Selingkuh itu dilakukan secara sadar dan terencana. Jadi, kalau misalkan ada orang yang ketahuan selingkuh, terus dia bilang gak sengaja, itu bohong. Lagi pula, kata maaf tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan itu gak ada gunanya. Dan kesempatan kedua harusnya diberikan bukan karena kasihan, tapi karena orang itu layak untuk mendapatkannya. Tapi ya mau gimana lagi? Sekarang siklus hubungan itu penasaran, kenalan, jatuh cinta, terus kasihan. Mau ngelepas, kasihan sama dia. Mau bertahan, kasihan sama diri sendiri. Jadi ya udah, gak bisa apa-apa selain nunggu semuanya baik-baik aja. Aku dulu pernah jalanin hubungan sama seseorang yang selalu minta kesempatan kedua. Kayaknya bukan kesempatan kedua deh, tapi ketiga, keempat, dan seterusnya. Sama aja kayak kamu. Aku kira dia akan berubah. Sampai akhirnya ketika dia minta kesempatan lagi, aku sadar dia tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai kesempatan yang aku berikan. Kesempatan untuk dimaafkan dan kesempatan untuk dicintai lagi dengan utuh. Setelah berulang kali berhasil untuk membuatku jatuh. Padahal waktu awal kenal itu dia cerita, katanya dibuat trauma sama masa lalunya. Ditinggalin tanpa sebab dan diselingkuhin gitu aja. Aku gak tahu apa yang ada di pikiran dia saat itu. Dia yang tahu gimana sakitnya dia buat trauma. Justru dia malah jadi penyebab trauma aku. Lucu ya, ditraumakan oleh seseorang yang katanya trauma. Kalau menurut aku, cinta itu layak untuk diperjuangkan, tapi tidak sendirian. Karena pasti bakal capek banget. Kitanya berjuang, dianya malah bodo amat aja. Hubungan yang baik itu tidak bisa dibangun sendirian. Dan kamu juga gak perlu untuk minta seseorang bertahan. Karena kalau misalkan kamu berarti dalam hidupnya, dia akan bertahan tanpa diminta.
Jadi, untuk siapapun kamu yang saat ini masih bingung buat ngasih kesempatan kedua, pikirkan baik-baik ya. Sesayang apapun kamu sama dia, prioritaskan diri sendiri dulu. Karena kalau misalkan hubungan itu selesai, dia akan pergi, tapi tidak dengan lukanya. Sedangkan diri kamu yang akan menanggung semuanya sendiri. Kesempatan kedua itu bukan tentang kasihan, dan juga bukan tentang lamanya hubungan, tapi tentang seseorang yang layak untuk mendapatkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teja Rasa, sebuah ruang untuk kita kembali menerima.